Assalamualaikum. Selamat pagi. Sudah sarapan semua? Oke, saya. Apa itu? MBG itu apa? Makanan bergizi gratis. Oke. Oke, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat ya? Masih. Meskipun hari sudah siang, tapi semangat kita harus tetap pagi. Membara. Iya, membara. Oke, siap. Oke, saya cek kehadiran dulu. Nampaknya sangat ramai sekali ya, sangat lengkap sekali ya. Saya cek dulu kehadirannya. Yang nggak hadir total berapa? 50. Lebih 6. 32. Tapi yang hadir cuma 3. 2-nya hilang gitu. Ya nggak apa-apa ya. Saya cek kehadiran dulu. Mas Kolis, Mas Slamet nggak hadir ya? Oh, hadir ya. Mas Wafa, Farel, Akmal, ya siap. Siti, oke. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke. Kok amin. Oke, berdoa dimulai. Amin. Sebelum itu kita akan bermain dulu teman-teman. Kita bermain dulu supaya nanti pas pembelajaran kita akan semangat. Tidak ada rasa ngantuk. Meskipun hari sudah mulai memanas ini ya. Nah, maka dari itu kita bermain-main dulu. Silakan Oke, ini aja. Gini. Ini saya pancing dulu otak kalian untuk bukan gini. Saya memancing otak kalian untuk berpikir dulu. Suik. Oke. Saya mulai dari bermain clue, teman-teman. Clue-nya ini kita pergi berjalan-jalan. Kita pergi berjalan-jalan ke bulan membawa 12 barang. Ke bulan? Iya, ke bulan, bukan teman kalian bulan bukan ya. Tapi kita berjalan-jalan ke bulan membawa 12 barang. Ya, oke. Ini soalnya bercerita, teman-teman. Oke. Saya dengan kalian pergi ke bulan dengan menaiki roket. Oke ya. Barang yang pertama saya membawa makanan jamur. Lah, lalu ada barang yang ke-12 membawa apa? Ada yang tahu, Mas Kolis? Rokok. Salah. Kok rokok? Salah, apel. Apa? Salah. Duh. Salah kabeh. Clue-nya itu kita berjalan-jalan ke bulan membawa 12 barang. Yang pertama saya membawa makanan jamur. Barang ke-12 apa? Jamur. Tuh. Itu kan barang yang pertama, Mas. Ayo apa? Apa ya? Barang. Salah. Bulan. Salah. Yang benar itu kita membawa dasi. Kok bisa dasi, Pak? Karena kita berjalan-jalan ke bulan membawa 12 barang. Masih bingung? Masih bingung. Oke.
Oke, kita berjalan-jalan ke bulan. Wush. Barang ketiga saya membawa masker. Barang keempat membawa apa? Ayo. Ayo. Apa? Begini loh teman-teman. Kita berjalan-jalan. Kita berjalan-jalan ke bulan membawa 12 barang. Barang yang pertama tadi apa? Jamur. Assalamualaikum. Sama kemana aja, Mas? Dari kamar Waduh. mandi, Pak. Tadi kan Ya. saya izin. Ya wis. Itu pakainya yang rapi. Barang yang pertama itu jamur. Tadi pertanyaan saya apa? Barang yang ke-12. Ini itu ya saya pakai itu. Inisialnya J. Januari. Bulan ada berapa bulan? Satu tahun. Ya, bulan yang pertama Januari. Jamur. Ke-12 apa? D. Apa? Dasi. Kok Danu? Aduh. Tadi yang soal kedua, saya tadi membawa apa? Bulan ketiga. Mas? Maret membawa masker. Bulan keempat apa? April berarti membawa apel. Begitu loh teknis mainnya. Waduh, sepertinya masih ngantuk ini. Sekarang kalian berdiri semua. Oke, sekarang berdiri semua. Berdiri semua tanpa terkecuali. Ayo. Oke, santai. Kita akan bernyanyi biar semangat lagi. Biar tambah semangat. Oke. Oke? Sudah? Kita akan bernyanyi gini. Buka mulut, tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, bisa? Oke, sekarang kita bersama-sama. 1, 2, 3. Buka mulut, tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, sekali lagi yang cepat, lebih cepat. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, silakan duduk semua. Terima kasih. Oke, kita akan belajar apa? Ada apa? Oh, sampean, wis enggak apa-apa sih, itu aja. Enggak. Aman. Langsung. Oke, kita akan belajar tentang teks ceramah. Ya, adapun tujuannya teks ceramah yaitu peserta didik dapat menganalisis isi dan struktur teks ceramah. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan teks ceramah. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun kembali teks ceramah dengan memperlihatkan struktur dan kebahasaan teks ceramah. Menang. Iya. Yang terakhir, peserta didik dapat diharapkan menyampaikan hasil teks ceramah dengan memperlihatkan teknik membaca teks ceramah. Sekarang kita kembali ke topik kita. Bukan. Ya, nama saya memang Taufik. Cuman bukan. Ini topik pembahasan kita. Oke, ada yang tahu teks ceramah itu apa sih? Atau ceramah dulu apa? Khutbah. Iya bisa. Khutbah. Pengajian.
Ya itu ya bisa pengajian. Berbicara di depan audiens banyak. Pabrik. Oh ya, ya. Ya benar. Benar. Semuanya benar. Oke, tak simpulkan. Bentar ya. Jadi teks ceramah itu teks yang berisi pemberitahuan. Ya, intinya itu teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian suatu informasi. Nah, bisa jadi kayak tadi. Apa? Berbicara di depan umum. Ya, terus apa tadi? Pidato, ceramah, terus apa tadi? Khotbah, pengajian. Itu semua suatu pemberitahuan atau penyampaian informasi baik pengetahuan maupun informasi umum. Begitu teman-teman. Ya, ya yang menyampaikan ini itu oleh suatu pakar atau orang yang sudah menguasai di bidangnya. Seperti ceramah tadi. Ceramahnya siapa yang terkenal biasanya? Ayo. Itu wakil wali kota kita, bukan. Ya, maksudnya ini kayak seperti yang viral ini pengajian Gus Ikdam, Ning Umi Laila, Anwar Zaid, yes. Ya Ustaz Taufik, ya intinya itu suatu pakar atau orang yang menguasai di bidangnya. Seperti itu. Jadi apa tadi teks ceramah itu? Ceramah itu apa? Teks ceramah adalah informasi. Intinya menyampaikan informasi. Iya, benar sekali. Oke. Guys, tak biji A. Kapin jawab. Oke. Ya. Teks ceramah itu tidak hanya ceramah saja, teman-teman. Ada apa aja? Ada yang tahu? Bisa jawab? Teks ceramah itu, ya, ada Langsung dan tidak langsung. Bukan. Tidak langsung. Iya. Apa ini? Ya. Selain teks ceramah itu ada juga pidato dan juga khutbah. Ya. Iya. Pidato. Sekarang didengarkan ya. Didengarkan. Sekarang sampean ini, lihat ini. Oke. Penyampaian suatu informasi. Sebentar. Ini tadi. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar. Diam. Diperhatikan. Baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Nah, yang saya jelaskan tadi hampir sama yang dijelaskan dengan ini tadi. Ini emang saya buat. Ya, diam ayo. Kamu diam. Ya, intinya tadi. Intinya tadi teks ceramah itu penyampaian informasi atau pemberitahuan. Ya, baik informasi pengetahuan atau informasi umum yang disampaikan oleh pakar atau suatu orang yang menguasai di bidangnya, baik secara langsung ataupun juga melalui media digital. Ya. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Sementara itu, khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik beribadah, hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa pidato itu lebih ke cenderung mengajak atau menumbuhkan motivasi seperti orasi gitu ya. Di depan umum biasanya kan ada itu. Kalian pernah ingat nggak pidatonya Bung Tomo waktu 10 November itu? Ya. Nah, nggak maksudnya tahu kan? Tahu di Tahu kan? ya intinya kalau pidato seperti pidatonya Cak Sandi, Pak Sandi yang di apa waktu upacara gitu ya. Enggak. Nah, kalau khutbah itu biasanya identik dengan keagamaan ya adik-adik, teman-teman. Ya, Ustadz Bagus biasanya khutbah Jumat itu intinya enggak ya. Oke, intinya itu mengajak ke keagamaan, oke? Ya, religi. Nah, tadi apa sih yang disampaikan dari ceramah itu? Suatu apa? Ajakan. Bukan. Informasi. Informasi itu adik-adik atau teman-teman ya. Ya, saya panggil teman-teman aja biar lebih akrab ya. Oke. Ya, informasi itu terdapat beberapa jenis ya teman-teman. Ya, diperhatikan. Informasi itu ada berdasarkan fungsi. Informasi berdasarkan format penyajian, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Oke, sekarang kita dengarkan penjelasan dari AI. Ya, suara AI. Informasi berdasarkan fungsi informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk informasi di sini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca, informasi edukatif, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional, khayalan. Informasi yang menambah pengetahuan, misalnya tulisan tentang pergantian kurikulum. Informasi edukatif misalnya, tulisan tentang teknik belajar yang jitu. Selanjutnya informasi yang menyenangkan, misalnya cerita pendek, karikatur, dan komik. Informasi berdasarkan format penyajian, yaitu didengarkan ya, nanti ada pertanyaan dari saya. Penyajian informasinya di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Dalam bentuk tulisan dikenal bentuk berita, artikel, karangan khas, feature, resensi, kolom, dan karya fiksi. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Informasi berdasarkan bidang kehidupan yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang-bidang yang biasanya dibedakan itu, misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Oke, tadi ada apa aja? 4 jenis informasi. Informasi apa? Berdasarkan fungsi. Informasi apa yang kedua? Berdasarkan format penyajian. Yang ketiga ada berdasarkan lokasi peristiwa. Yang keempat ada berdasarkan bidang kehidupan. Nah, yang berdasarkan informasi berdasarkan fungsi tadi, informasi yang seperti apa? Informasi apa? Ayo. Informasi yang edukatif. Jadi mengedukasi. Seperti ya. Iya. Intinya tahu saya. Saya Jombang kok. Ya. Ya. Yang kedua, lanjut ya. Informasi berdasarkan format penyajian. Informasi berdasarkan format penyajian ini bisa seperti
bentuk apa? Tulisan, foto, kartun, atau bentuk berita, artikel, karangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi yang dibagi menjadi informasi daerah, informasi nasional, dan mancanegara. Ya, seperti yang di sini di Mojokerto ini ada Tugu Jatim, ya. Informasi dari pusat, ya. Sandi. Yang keempat ada informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang-bidang yang biasanya dibedakan itu misalnya pendidikan, informasi keluarga, olahraga, musik, sastra, budaya, dan lain sebagainya. Sekarang struktur teks ceramah, ada yang tahu berapa? Struktur teks ceramah ada berapa? 3, 4, 6, 4. Struktur teks ceramah ada 3. Benar. Apa aja? Ada apa aja? Yang pertama ada pembukaan atau yang biasa dimaksud dengan pendahuluan. Pendahuluan atau pembukaan. Ini biasanya berisikan salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan rasa syukur. Iya. Yang kedua apa? Isi Surakarta. Nah, bukan. Isi ceramah, ya. Isi ceramah. Berarti isi ceramah itu yang akan disampaikan oleh si penceramah. Yang ketiga ada penutup. Sampeyan kok pintar sekali. Biasanya Jumatan. Benar. Ya. Yang terakhir ada penutup. Ya, penutup. Ya, biasanya berisikan simpulan atau ucapan permintaan maaf dari si penceramah. Oke, lanjut ada kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, ini ada aturannya. Kaidah itu apa sih? Aturan. Iya, aturan kebahasaan teks ceramah, ya. Yang pertama itu biasanya banyak memakai kata ganti orang. Bisa jadi orang pertama, orang kedua, dan jamak, bukan jamal. Jamak, bukan jamal. Oke. Yang kedua ada banyak memakai kata teknis atau istilah tertentu yang berkenaan dengan topik yang disampaikan oleh pendengar. Bukan. Yang ketiga ada banyak memakai kata yang menunjukkan hubungan argumentasi dan antara sebab dan akibat. Bukan. Misalnya sebabnya karena, oleh, karena itu gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Loh. Kok berujung ke seperti itu ya? Enggak. Yang keempat ada memakai kata menunjukkan adanya hubungan temporal atau perbandingan. Misalnya ini teman-teman, namun, sebaliknya, kemudian, pada zaman dahulu enggak. Oke, yang kelima itu memakai kata mental, kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, kurang 2. Berpendapat, beransumsi, dan menyimpulkan. Yang terakhir ada biasanya juga memakai kata persuasif
Ada yang tahu kata persuasif itu seperti apa? Mengajak, ya seperti Merayu, menyayangi, mencintai, dan mengkampanyekan sesuatu yang ya benar, sip. Oke, sekarang kita berujuk. Masih sudah ngantuk ini teman-teman. Ngantuk ini. Oke, saya kasih. Sekarang kita tetap duduknya tegak. Oke, duduk tegak, duduk tegak. Oke. Ini kita ice breaking dikit-dikit. Oke. Yang pertama ini tepuk 1, 2, 3. Gampang toh? Gampang. Ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Nah, tepuk 2-nya ini segini. Tepuk 2. Nah, dari kanan dulu. Tepuk 2. Oh, gak ngono ngene enggak. Tepuk 3. Nah, Anda tepuk 3 itu kanan, kiri, atas. Oke? Tepuk 3, kanan, kiri, atas. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Nah, tepuk 4 itu. Nah. Oke, tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 itu lanjutan 4. Nah, oke. Tapi aturannya kalau kakak ya enggak. Kalau saya enggak bilang tepuk, jangan tepuk. Ya, kalau hanya bilang angka 3 ya jangan tepuk. Karena enggak ada perintah untuk tepuk. Oke. Oke, are you ready? Ready. Are you ready? Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. 4. Gak fokusnya. Ayo gak fokus toh ya. Tepuk 4. Tepuk 4. 1. Lah gak fokus toh. Ayo. Tepuk 5. Cek. Tepuk 5. Oke, sekarang kita kembali ke lab. Sekarang langkah-langkah membuat atau menulis teks ceramah. Dicatat ya teman-teman. Yang pertama, kalau kita akan berceramah itu yang pertama apa dulu? Mempersiapkan kerangka. Bukan. Menentukan topik atau tema. Bukan. Yang pertama itu menentukan topik, bukan saya. Ya, topiknya bukan saya. Yang kedua apa? Merumuskan. Biasanya kan kita kalau misalkan kita pidato kampanye itu biasanya apa? Maksudnya itu tujuannya untuk apa? Mengajak, ya kan? Berarti kita harus menentukan apa? Tujuan. Kok tunjangan ya nanti pas hari tua. Ya, lalu ada menyusun apa tadi? Menyusun kerangka. Yang keempat, ada apa? Menyusun ceramah berdasarkan kerangka ini tadi disusun. Lalu yang terakhir ada apa?
Yang kelima ada yang biasanya sekarang enggak. Menyunting. Menyunting itu berarti kita tinjau ulang lagi. Apakah ceramah ini sudah benar, ada yang tipu atau yang melenceng dari topik tadi ya. Menyunting. Menyunting teks. Jangan. Bahaya ini. Menyunting teks ceramah, oke? Oke? Habis ini tak kasih video, kalian simak. Habis itu ada tugas mengenai video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam rangka melakukan pengawasan SLB tahun 2025. Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rada suwe titik. tahun 2025 agar bisa lancar dan kondusif. Kemudian pendidikan dasar dan menengah mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mengedepankan prinsip-prinsip yang objektif, transparan, akuntabel, keadilan, dan tanpa diskriminasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemendikbudristek mendorong pemerintah daerah menyelenggarakan SPMB bersama sekolah swasta jika tidak tertampung di sekolah negeri. Kemendikbudristek juga mengajak pemerintah daerah untuk memperhatikan daya tampung per jalur yang ada di SPMB yang saat ini. Oke. Nanti saya kasih share-nya link di grup ya. Baik. Tolong dicatat mengenai tugas dari video tadi ya. Yang pertama itu silakan kalian menganalisis isi dari video ceramah yang kalian simak tadi. Yang kedua ada tentukan struktur teks ceramah pada video tersebut, lalu tentukan kebahasaan teks ceramah pada video tersebut. Oke? Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini atau siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, sebelum saya akhiri, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar bisa bermanfaat ya ilmunya. Oke, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.